Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen ketiga ini. Kita juga akan membahas lebih dalam lagi. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber yang begitu luar biasa, Bapak dan juga Ibu. Kita kan memang mengetahui bahwasannya hampir 40 tahun ini Universitas Terbuka juga menjadi salah satu pilihan perguruan tinggi negeri yang tentunya menjadi pionir pendidikan jarak jauh. Kemudian untuk meningkatkan mutu pendidikan, Universitas Terbuka menjalin kemitraan dengan berbagai stakeholder. Kepada Profesor, kira-kira bagaimana sih kolaborasi antara UT dengan institusi lainnya dalam meningkatkan mutu pendidikan jarak jauh ini secara keseluruhan? Baik Mbak Vidya, sebelum saya jawab hal ini, tadi di segmen sebelumnya ada yang menarik. Ya, Mbak Vidya menyebut bahwa bagaimana menjaring masyarakat Kabupaten Jember dan sekitarnya untuk bergabung di UT. UT tidak pernah menjaring, UT itu mengundang seluruh masyarakat untuk bergabung bersama UT untuk menikmati pendidikan tinggi. Yang penting dia punya ijazah SMA atau setara. Itu saja, bergabung ke UT, silahkan menikmati pendidikan tinggi. Nah, ini salah satu keunikan UT. Kalau perguruan tinggi lain itu menggunakan saringan, gitu ya, sehingga yang masuk memang yang selected people ya. Kalau di UT itu tidak perlu kita saring. Tapi yang menarik adalah saat lulus kualitasnya itu sama dengan perguruan tinggi negeri tatap muka lain. Nah, ini kan menarik ya UT, dan ini sudah terbukti dengan alumni-alumninya yang luar biasa ini. Ya. Nah, itu yang perlu dipahamkan kepada masyarakat. Jadi jangan sampai merasa, waduh masuk UT nanti tes ya, enggak ada. Nanti kalau nggak keterima akhirnya nggak tahu mau kuliah di mana begitu ya, Prof ya. Kalau terima di mana ke UT saja. Dan yang berikutnya, UT bukan pesaing perguruan tinggi negeri tatap muka atau perguruan tinggi swasta tatap muka lain. Kita hanya, kalau guyonan saya itu hanya mengurus yang mereka nggak sanggup urus saja. Kita urus. Kalau mereka sanggup urus, mereka menikmati pendidikan tatap muka, silahkan ke sana saja. Nggak apa-apa. Kami memang ingin yang masyarakat ingin menikmati pendidikan yang fleksibel. Toh ujung-ujungnya mereka juga akan menjadi orang besar juga, begitu ya Prof ya. Karena tantangan di kita itu adalah masuk dengan ragam yang paling pinter dan yang ya pinternya biasa aja. Tapi keluarnya harus memiliki standar sama, standar mutu, standar pendidikan yang sama, sarjana yang sama. Kalau katakanlah sarjana bersaing dengan alumni perguruan tinggi lain, gitu ya. Kemudian mengenai pertanyaan ini, bagaimana kita menjalin kerjasama? Salah satu kekuatan UT adalah kolaborasi. Kita dari awal memang konsepnya resource sharing. Kita tidak mungkin berdiri sendiri. Setahun paling tidak kita itu merekrut 30.000 tutor, dan itu bukan pegawai tetap UT. Mereka adalah dosen profesional yang ada di luar UT, dan mereka punya institusi masing-masing. Kalau kita tidak punya kerjasama yang baik, yang erat dan harmonis dengan mitra kita, tidak mungkin kita mendapatkan sumber daya yang terbaik untuk membantu UT. Oleh karena itu, konsep kerjasama kita adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Kepada siapa saja? Pertama tentu saja adalah kepada perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri maupun swasta di tanah air ini. Itu. Kemudian yang kedua adalah pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota, dan termasuk pemerintah pusat dalam hal ini kementerian, departemen, dan sebagainya. Hampir semua di seluruh tanah air ini tidak ada yang tidak bersama dengan UT. Itu diwujudkan dengan mahasiswa UT itu ada di seluruh kabupaten kota di seluruh tanah air. Itu kalau bicara dalam negeri. Lalu kerjasama luar negeri, kita bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi bereputasi di dunia. Bahkan baru-baru ini Pak Rektor baru melakukan muhibah ke Korea dan bekerjasama dengan perguruan tinggi ternama di sana. SNOU, Seoul National Open University, kemudian Gachon University, kemudian Seongnam, dan perguruan tinggi yang bereputasi di sana. Dan alhamdulillah kita juga membawa beasiswa dari sana. Mereka dengan sukarela dan senang hati bekerjasama dengan UT. Itu bukti kepercayaan mereka pada kita. Bahkan insya Allah tahun depan Pak Rektor UT akan mendapat kepercayaan dana hibah pengembangan riset entrepreneurship itu tidak kurang dari kalau dirupiahkan itu 150 miliar sekarang ini. Luar biasa itu sebuah kepercayaan. Dan itu ke PJJ, ke Perguruan Tinggi Negeri Jarak Jauh UT. Nah,
Itu contoh kerjasama dengan Stakeholder. dengan perguruan tinggi. Betul. Dengan KBRI bahkan seluruh dunia. Karena mahasiswa-mahasiswa kita yang sebagian besar adalah pekerja migran Indonesia di luar negeri, mereka itu berada di sekitar area kerja Kedubes maupun Konjen, dan memang Kedubes Konjen juga punya salah satu misinya untuk meningkatkan kompetensi para PMI mereka yang tanpa mengganggu aktivitas kerja mereka. Ya, satu-satunya pilihan rasional ya UT. UT menjadi mitra strategis. Maka jangan heran kalau ada berita-berita wisuda UT dilaksanakan di Kedubes Korea, di Kedubes Malaysia, sudah biasa itu. Jadi itu kerjasama. Kemudian kerjasama dengan mitra-mitra swasta, ya cukup banyak. Bank-bank plat merah semua itu semua hampir kerjasama dengan kita. Bank Himbara maupun Bank Syariah itu kerjasama dengan kita. Baik dalam pemberian beasiswa maupun dalam layanan transaksi keuangan itu dengan UT. Uang UT itu semua disimpan di mereka. Jadi mereka sangat bekerjasama dengan kita. Kemudian dengan asosiasi-asosiasi, kita hampir semua asosiasi yang relevan dengan tentu saja prodi-prodi kita itu bekerjasama dengan kita. Seperti saya, misalkan nih, saya itu ditunjuk oleh teman-teman akuntan publik menjadi ketua forum dosen akuntan publik. Nah gitu, itu kan sebuah kepercayaan nih. Nah, mereka senang bekerjasama dengan UT karena selain dosen-dosen mereka itu memiliki pengalaman lebih dalam pengalaman PJJ, juga tentu saja meningkatkan kesejahteraan. Gitu. Betul. Kemudian perusahaan-perusahaan swasta selain menempatkan pegawainya untuk melanjutkan pendidikan tinggi di UT, mereka juga menyalurkan beasiswa CSR-nya ke kita. Jadi kayak nampaknya sekarang ini UT sedang mengalami masa-masa keemasan, dan moga-moga ini terus terus meningkat ya Pak. Kepercayaan publik semakin meningkat. Betul. Karena memang ya kita tidak akan menutup-nutupi ya, tahun 2019 CPNS terbesar itu berasal dari alumni UT, hampir 10.000, mengalahkan perguruan tinggi yang settle di tanah air. Itu kan fakta yang tidak bisa dibantahkan. Dan kalau agak sedikit bukan nyombong ya, ini alumni kita ya, kalau melanjutkan studi di S2 umumnya mereka itu jadi trendsetter, umumnya mereka itu leading dibanding lain. Kenapa? Karena kalau S2 itu kan lebih, S2 atau S3 itu kan lebih kemandirian belajar. Betul. Waktu S1 mereka sudah biasa mandiri. Betul. Jadi mereka sudah bosan dengan tatap muka. Udah lihai mereka belajar mengatur waktu sendiri sebagainya, dan rata-rata outstanding di dalam negeri maupun di luar negeri. Sekarang udah banyak alumni kita yang sudah menjadi profesor, menjadi pimpinan di perguruan tinggi atau di instansi pemerintah gitu ya. Nah, ini salah satu bukti. Jadi kuncinya adalah kerjasama secara komprehensif, dan kita akan mengikat terus kerjasama ini dan terus memperbarui diri. Tidak hanya sampai pada MOU, tapi juga sampai perjanjian kerjasama sampai tataran implementasi. Dan moga-moga ini ya, mohon doanya Mbak, kita semua bisa sama-sama mempertahankan prestasi ini. Ya, amin insya Allah. Jadi memang terjadinya kemitraan dan juga kerjasama ini tentunya nanti memberikan simbiosis mutualisme ya, Prof. Ya, seperti itu. Baik, Prof, ini satu hal lagi, Prof. Kalau misalkan tadi kita membahas tentang kalau UT bukan menjaring namun mengundang, siapapun tentunya bisa kuliah di UT. Yang pasti menjadi pertanyaan juga momok buat orang banyak nih, Prof. Ya. Bagaimana sih biaya pendidikan di UT, Prof? Nah, ini suaranya agak saya kecilin ya, Prof. Ya. Jadi nggak apa-apa. Sehingga UT itu bisa menjadi kampus, semua bisa kuliah di UT. Namun kan orang, berarti kalau misalkan siapa saja bisa kuliah di situ, tapi kan orang pasti berpikir, kalau misalkan kan kita nggak semua orang bisa kita samaratakan gitu kan. Kira-kira gimana sih, Prof? Ya, ini menarik nih, agak sedikit membuka rahasia, tapi nggak apa-apa. UT itu bekerja dalam skala ekonomi, bukan dalam skala unit. Jadi kita tahu proses bisnis itu kan yang awal-awal yang paling besar itu adalah biaya fixed cost ya, biaya fixed cost gitu. Kalau variable cost itu hampir semua sama. Gitu. Nah, ciri khas fixed cost itu semakin banyak mahasiswa, semakin banyak yang dilayani, itu fixed cost per mahasiswa ini menjadi kecil. Baik. Ya. Sementara variabelnya tetap saja. Nah, sekarang ini bisa dikatakan biaya, kita ada istilah dua ya, biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal. Biaya kuliah tunggal ini
untuk yang komponen fixed cost-nya itu sudah hampir mendekati sangat minimalis. Sehingga yang kita bebankan, yang dirasakan oleh mahasiswa pertama itu ya variable cost-nya. Dan variable cost bisa kita hitung. Ya. Nah, menariknya UT, kita menawarkan variable cost-nya itu variabel yang rendah, bukan yang tertinggi, tanpa meninggalkan kualitas. Ya, sebagai gambaran gini, sekarang ini sedang rame-rame nih ya Mbak Widya, pada calon mahasiswa protes itu tentang kenaikan UKT. Betul. Satu-satunya di Indonesia yang bebas dari protes itu UT, karena biayanya sangat terjangkau. Kalau mereka UKT-nya itu basisnya paket, kita UKT-nya basisnya SKS. Dan SKS kita itu ada prodi yang terendah itu 36.000 satu SKS-nya. Dan kalau paket itu maksimum S1 ya, ini maksimum 3,4 juta. Itu sudah semua layanan kita berikan 3,4 juta itu. Nah, sementara Mbak, itu namanya uang tunggal. BKT nasional ditentukan oleh Kemendikbudristek. Contohnya misalkan prodi akuntansi dengan status PTN, akreditasi internasional, ya, itu BKT-nya per semester 9 juta. Itu berapa? BKT-nya tertinggi, UKT-nya tertinggi yang dibebankan maksimum hanya 2,4 juta. Wow, luar biasa. Ya. Itu kalau mau paket penuh. Betul. Tapi kalau hanya ingin, saya nggak suka gitu, saya ingin belajar, kan UT itu fleksibel. Mau lulus kapan aja juga boleh. Meskipun standar kita ya 4-6 tahun harus lulus. Tapi mereka bisa fleksibel karena kita tidak mengenal DO. Kita nggak mengenal DO. Saya hanya ingin ini aja lah, semester ini saya ingin hanya 3 SKS saja, artinya 1 mata kuliah saja. Ya dia ambil 3 SKS saja. 100.000 dia udah 150.000 sudah bisa kuliah, dia status mahasiswa. Tapi nggak 3 SKS juga kayaknya Prof ya. Kapan selesainya gitu kan ya? Kalau 3 SKS ya Prof. Ada kisah seorang ibu-ibu, satu mungkin masih pengantin baru ya, masuk tahun 84. Wisuda itu tahun 2019. Bareng anak dan cucunya. Bayangkan. Tapi dia ingin menikmati. Membersamai anak dan cucunya. Betul. Tapi memang luar biasa nilainya, karena dia 1 semester ngambil 1 mata kuliah, bagus pasti kan, nggak terlalu berat. Tapi kalau teman-teman seperti Mbak Widya yang masih muda, ngambilnya ambisius kan, 24 SKS harus Prof, harus. Nah, kadang-kadang mereka lupa, ini pendidikan jarak jauh nih, kemampuan menjaga emosi, endurance belajar itu harus terjaga, memanage waktu, di sela-sela kesibukan bekerja, kesibukan urusan komitmen sosial lain, itu harus tetap membiasakan belajar. Nah itu banyak juga yang seperti itu selesai dengan tepat waktu. Jadi kalau mengenai UKT, saya kira kok nggak ada yang nggak bisa kuliah di UT. Kenapa? Karena dia cukup ya nabung sebulan 100.000. Hanya dengan 36.000 aja tadi udah bisa masuk UT ya Prof ya. Kalau dia nggak mau ngambil fasilitas apapun ya, dia nggak mau ngambil tutorial, bantuan tutorial, nggak mau ngambil, dia hanya pure mengandalkan bahan ajar digital dan tertulis, itu cukup dia 1 juta saja lah per semester. Itu bisa selesai bayar SKS-an, bayar per SKS tadi 16 sampai 12 SKS plus bahan ajar 5 mata kuliah, kira-kira 1 mata kuliah rata-rata 100.000, 500.000 ya, kalau 35.000 kali 15 SKS nggak sampai 1 juta. Betul. Selesai dia. Nah, itu ada pengalaman di pedalaman Kalimantan Tengah. Dia jauh dari manapun. Dia hanya mengandalkan bahan ajar CTM di Gramedia. Waktu 4 tahun dan kumlot. Wow. Dia sendiri bisa di UT, tapi kuncinya tadi dia harus menjadi pembelajar yang mandiri, bukan pembelajar sendiri ya, mandiri terbimbing gitu lah. Yang bimbing ya Bu Direktur dan teman-teman di daerah ini. Karena memang semua akan kembali ke diri kita ya, Bu ya, betul seperti itu. Baik. Hanya dengan 36.000 loh dibayangkan, luar biasa. Jadi saya semakin nggak sabar menunggu untuk S2 di sini. Nah, cuma kalau S2 agak beda tarifnya. Oh gitu ya, kebongkar akhirnya ya. Baik, Ibu, kira-kira bagaimana sih keunggulan sistem belajar di UT sehingga banyak sekali mahasiswa, bahkan banyak public figure yang memilih UT sebagai kampus untuk meraih masa depan? Ini boleh dibocorin nggak sih, Bu, public figure-nya kira-kira ada siapa aja yang udah pernah bersekolah di UT ini kira-kira? Ya, jadi gini, tadi sudah panjang lebar ya disebut
disebutkan oleh Profesor keunggulan-keunggulan UT gitu ya. Tapi kalau dalam implementasinya di UT daerah ya tinggal implementasinya bahwa UT itu pelaksanaan pendidikannya sangat fleksibel ya. Jadi artinya bahwa kuliah itu tidak harus datang ke kampus gitu ya. Dari mana saja bisa kuliah gitu ya. Kemudian tadi juga disebutkan biayanya terjangkau gitu ya. Artinya tidak ada kata tidak bisa kuliah sebenarnya. Betul. Karena tinggal bagaimana kita meyakinkan kepada masyarakat bahwa pendidikan itu akan mencerahkan, menjamin masa depan yang gemilang. Itu tugas kami di daerah itu. Kita harus meyakinkan masyarakat pentingnya pendidikan dan mengenalkan UT gitu ya dengan keunggulan-keunggulannya itu yang dikenal masyarakat itu. Kalau kuliah di perguruan tinggi kan pastinya susah, biaya mahal, harus ngekos. Sementara UT tidak demikian. Jadi memang diperlukan effort yang lebih ya dari UT daerah gitu ya. Itu yang memang wilayah kami gitu ya. Jadi menyebarluaskan informasi bahwa UT itu bisa loh hanya dengan 2.400.000 misalnya, itu sudah bisa menjadi mahasiswa UT untuk 1 semester gitu ya. Jadi itu yang kita masifkan gitu ya, dengan terjun langsung itu tentu saja dengan pos yang besar ya, tetapi sekarang kan yang kita sasar itu adalah para Gen Z ya, jadi kita lebih memasifkan untuk mengenalkan mereka melalui media sosial. Di samping kita juga tetap menjalin kemitraan dengan misalnya dengan dinas-dinas gitu ya, dengan instansi pemerintah maupun swasta, dengan misalnya warga masyarakat yang ada di pondok yang mereka tidak bisa keluar pondok misalnya, harus meninggalkan untuk belajar, itu kita datangi kalau yang seperti itu ya. Juga dengan pemerintah daerah, jadi kita punya wilayah 7 Kapko, yaitu tugas kami, kita harus orang ke misalnya ke Pak Bupati, Wali Kota, seperti itu yang harus dijalin itu. Dan hingga saat ini juga sudah ada beasiswa dari Pemda gitu ya, dari Pemkab, karena mereka juga terbantu meningkatkan SDM di wilayah tertentu seperti di Jember ini. Jember juga sudah menjadi mitra kami dan selalu memberikan beasiswa setiap tahun ya. Jadi itulah tugasnya UT Jember ya, khususnya daerah Jember. Jadi ini yang harus masyarakat nanti tahu bahwa UT itu sangat fleksibel. Betul. Ya, jadi kuliah itu bisa di mana saja dan kapan saja dengan biaya yang sangat terjangkau. Iya. Gitu. Ya, kalau namanya sedikit Mbak Vicky ya. Boleh. Kalau konvensional tatap muka, mahasiswa yang datang kampus. Betul. Kalau UT kampus yang datangin mahasiswa. Itu zaman saya kayaknya. Mahasiswa datangin kampus meskipun dia sembunyi di ruang podcast seperti ini, didatengin tuh sama UT lewat media dan sebagainya. Jadi nggak ada deh alasan lu nggak. That's why saya ingin mencoba something new gitu ya. Jadi kalau sekarang memang tidak ada alasan untuk tidak Kuliah betul. Banyak artis-artis yang gitu. Iya, tadi yang ditanyakan itu tokoh-tokoh masyarakat. Kalau di Jember ini ada Mas Anang loh yang menjadi mahasiswa UT ya. Orang Jember ya? Orang Jember asli Bapak. Asli Prof. Iya, tapi sekarang di Jakarta. Iya, betul. Ya, jadi kalau di artis Jakarta ya banyak juga ya, Tina Tuniti juga lulusan, Dia Parmatasari, Angga Yuwanda yang sekarang masih wirawiri di layar film-film betul. Ya. Artinya bahwa mereka mengakui bahwa kuliah di UT itu bisa sambil kerja apapun. Betul. Gitu kan. Tidak harus diam, tidak kerja, hanya fokus kuliah, enggak. Jadi mereka tetap bisa berkarya, tetapi juga bisa sambil belajar. Gitu. Iya, jadi memang intinya apapun pekerjaan kita, sesibuk apapun kita, kuliah tetap harus selaras. Dan itu UT. Iya, oke. Boleh tepuk tangan dulu nih buat Uti soalnya. Baik pemirsa, tentunya kita akan kembali di segmen keempat. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan yang berikut ini.